Kita bicara Bogor. Bogor itu kan ada satu keunikannya, alamnya, Bu. Sejuknya gitu kan. Yang itu nggak bisa didapetin sama Tangerang atau dan Bekasi. Bekasi gitu. Halo, selamat datang di Podcast Boss. Tentunya tempat Anda berbagi inspirasi dan juga kita akan mendengar cerita sukses para pelaku terbaik di industrinya. Dan bersama dengan saya, Imelda Francisca. Dan tentunya kami ingin terus bisa menginspirasi Anda, successful people, dengan cerita-cerita motivasi, tips praktis, dan juga pastinya kisah bagaimana orang-orang ini bisa menjadi seseorang yang sukses di bidangnya. Dan bagi Anda yang ingin tentunya mendengarkan cerita-ceritanya, terus ikuti Podcast Boss ini. Dan tentunya Successful People, kita hari ini kedatangan seorang tamu yang sudah tidak asing lagi sebenarnya di dunia properti. Jadi kalau misalnya mau nanya data, mau nanya tentang prospek dari properti, pasti yang kedengeran adalah nama beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Ali Tranghanda. Mungkin Pak Ali ini kalau di dunia properti sudah tidak asing. Saya tadi ngomong bahwa Pak Ali ini adalah seorang selebriti di dunia properti. Dan beliau adalah CEO dari Indonesia Property Watch, sebuah lembaga riset dan juga konsultan properti independen. Dan beliau telah menjadi salah satu tokoh penting di industri properti. Dan tentunya beliau sering membagikan mungkin data-datanya dan juga masukan kepada pemerintah tentang pembangunan properti di Indonesia ini. Apa kabar Pak Ali? Baik Bu Mada. Luar biasa. Luar biasa sekali. Dan tentunya terima kasih Pak Ali sudah Saya bisa makasih loh, Bu. meluangkan waktu. Ini Pak Ali biasanya ngobrolnya udah sama menteri-menteri. Nah hari ini bisa ngobrol sama saya tentang properti di Indonesia. Khususnya apalagi kita kan sekarang sudah di penghujung tahun 2024 ya Pak ya. Ya. Dan kita ini namanya kalau udah 2024 kita kan pasti istilahnya melihat nih tahun 2025 what's going to happen gitu kan, dari secara ekonomi, secara properti. That's what we are going to discuss. Tapi mungkin sebelum kita discuss lebih panjang gitu ya Pak mengenai economic outlook dan juga Indonesia dan properti di tahun 2025 dengan pemerintahan yang baru. Kita ngobrol dulu, nanya dulu Pak Ali gitu ya, kenalan dulu nih. Biasanya kalau Pak Ali udah masuk ke, maksudnya ke TV dan juga di media itu udah langsung ngomongnya tentang riset, tentang data gitu ya Pak. Tapi mau ngobrol personalitinya Pak Ali dulu gitu. Pak Ali cerita dong Pak, kok bisa masuk ke dunia properti? Emang dari dulunya sekolahnya sekolah properti atau bagaimana Pak ceritanya Iya, Pak? sekolah sih properti. Itu dirahasiakan sebetulnya Bu. Jadi gini, ini menarik sih. Sebetulnya kan saya masuk ke dunia properti itu nggak sengaja juga. Oke. Ya, mungkin by accident juga ya, kecelakaan masuk gitu ya, tiba-tiba salah jurusan gitu ya. Salah jurusannya sebenarnya jurusannya real estate. Oke, ada ya jurusan Ada, bisnis? jadi tahun 91 saya kuliah itu dulu ada di Universitas Tarumanegara, itu ada program real estate. Fakultas Teknik Arsitek jurusan real estate. Oke. Ada, itu satu-satunya di Indonesia. Tapi jadi belajar arsitek juga? Belajar arsitek, nah ini yang menariknya gini kan, dulu tuh saya sebetulnya malas kuliah. Oke, sama Pak. Sama ya ternyata ya. Jadi saya kemana-mana itu saya udah daftar, tapi saya daftar jadi ikut-ikutan teman aja kan, daftar di dulu ada komputer ya, ekonomi, arsitek, bentuk arsitek kan. Saya daftar semua tuh semuanya. Tapi mau kuliah tuh malas gitu kan. Saya bilang, aduh ini kok kuliah jelimet banget ya gitu, ada akuntansi gitu kan ya. Tapi kemudian di Untar itu muncul real estate, saya lihat tuh. Dulu properti lagi mulai naik daun. Jadi mana-mana ngomong properti kan. Ketika saya di jurusan real estate itu semua dapat Bu. Akuntansinya ada. Oke. Arsiteknya ada. Sipilnya ada. Ini gado-gado nih. Ya kan? Mungkin nggak terlalu dalam. Ini mungkin menarik buat saya juga gitu kan. Jadi tantangan buat semua, saya nggak perlu memperdalam satu bidang. Tapi saya dapat semua gitu kan. Udah saya masuk aja deh gitu kan, program baru. Masuk sana, lama-lama kok ini satu hal yang properti itu jadi satu hal yang menurut saya itu dunia yang baru gitu loh. Okay. Kita nggak ngomongin akuntansi aja, nggak ngomong desain aja, semua dapat ya. Setelah itu pun kemudian saya udah lulus kuliah, 4 tahun tuh saya lulus kuliah, saya masuknya ke konsultan properti. Itu dulu Panangan Simanungkalit. Oke. Ya, jadi tahun itu lagi hype lagi. Tahun betul berapa bagus tuh lah. Pak? 95. 95 itu properti lagi bagus-bagusnya gitu kan. Jadi ya udah sampai sekarang ya properti aja gitu.
Oke. Ya. Jadi ya. Berarti udah kalau dihitung tuh udah berapa tahun Pak di dunia properti Pak? Dari tahun 95, jadi 95 ya hampir. Iya, hampir 20 tahun ya. Iya, hampir 30 tahun. Iya. Oke. Ya, itu ya, kalau betul. anak udah nikah tuh Pak. Iya betul. Saya juga baru nggak 29 tahun ternyata. Oke. Ya, udah lama. Terus gimana Pak bisa masuk sebagai di Panganian itu? Kalau kita tahu kan dia bapaknya properti juga ya Pak ya gitu. Dari sana maksudnya bisa berkembang seperti sekarang gimana ininya? Ya, apakah terus di konsultan atau gimana? Dari konsultan kemudian ya itu ternyata di Panangan itu saya 7 tahun Bu ya. 7 tahun saya pindah-pindah ada beberapa ke international property consultant, kemudian ke developer. Yang lucunya itu sebetulnya saya ngerasa saya nggak pas kalau 8 to 5 gitu sebagai karyawan. Saya tuh orang susah diatur juga Bu. Ya. Jadi saya tuh nggak bisa gitu. Padahal kalau ngeliat kayak baik-baik aja sih Pak. Baik-baik aja ya. Saya baik sebenarnya Bu. Cuman kalau masalah disiplin saya tuh atau ada yang bilang tuh kan seniman ya. Saya tuh nggak bisa loh diatur. Masuk ya jam 8 ya. Nggak bisa, tapi kerjaan selesai gitu. Jadi saya mungkin kalau masuk kerjaan 8 to 5 itu mungkin SP1, SP2 terus aja kayak gitu kan. Tapi secara kerjaan selesai gitu loh. Saya ngerasa nih kayaknya saya seniman loh. Saya nggak bisa diatur, saya nggak mau jadi karyawan. Kalau karyawan tuh apa-apa kan mesti ada salah dikit SP kan gitu kan. Saya nggak bisa deh kayaknya. Ya udah saya istilahnya saya pindah, saya ke developer juga waktu ya. Saya pengalaman ada developer konsultan di pendidikan, apa, Pak? business development sama GM, general manager juga di salah satu developer lah. Udah gitu saya 3 tahun developer, saya pindah, saya bilang saya melihat kok even itu di developer yang udah established gitu ya, saya ngeliat ini kok masalah market study, studinya itu semua kan by feeling Bu. Saya masih tergugah gitu ya, ini kok memang gini ya di Indonesia gitu, semua tuh by feeling. Jadi kok nggak pengalaman yang di dunia properti itu pasti nggak bisa masuk properti kan, ini agak aneh gitu loh. Ya, jadi mesti pengalaman yang udah lama dia tahu properti baru dia jadi sukses di properti gitu kan. Jadi learning by doing a lot of mistake gitu ya Pak. Nah itu mistake-nya itu kan banyak banget gitu kan. Dan mahal ya kalau properti ya. Nah saya bilang nih kan sebenarnya nggak kayak gitu ya. Kalau kita lihat di luar itu kan sebetulnya dengan base data, base keahlian harusnya dia bisa masuk, siapapun bisa masuk properti. Gitu. Iya, learning proses sama learning curve-nya dan juga lebih ketika implement itu langsung jadi. Betul. Mungkin nggak langsung jadi. Kalau tapi ada lebih error paham, pun kan? maksudnya lebih bisa tertaker lah ya. Iya. Betul. Satu itu. Yang kedua masalah tadi itu ada hubungannya dengan yang satu juga. Masalah data juga. Betul. Kita nggak bisa nyalahin juga, ternyata orang yang feeling dulu by feeling developer ya karena nggak ada data. Jadi ngeliat kayak market study secara general di kota itu mungkin. Iya, dan nggak ada datanya kan Bu. Betul. Karena kalau kita di satu daerah dia udah bertahun-tahun di sana, dia tahu wilayah itu. Tapi ketika dia baru masuk wilayah itu mengembangkan satu development, itu kan dia nggak ada data sama sekali yang dia bisa tahu, oh ini bagusnya di segmen mana, nggak ada. Sampai sekarang nggak ada? Nah, sebetulnya saat ini kalau kita bicara data properti yang lengkap, hampir nggak ada. Yang paling advance, datanya paling lengkap itu Bank Indonesia. Tapi lucu kan, Bank Indonesia kan domainnya bukan ke properti sebetulnya. Ya kan? Iya, ekonomi secara keseluruhan. Nah, ini kan bagi tantangan juga buat yang lain nih. Bahkan asosiasi-asosiasi, kementerian yang terhubung dengan properti itu datanya nggak ada. Ini atau kan adanya nanti di Indonesia Property Watch. Iya. Makasih Bu. Jadi dari situ kan kita bilang saya mesti ada satu basis data gitu ya, dan itu pun basicnya betul-betul survei langsung kan, karena data nggak ada profit loh. Kita ada survei langsung, ya datanya kita kumpulkan ya, dan kebetulan kan kami juga ditunjuk udah tahun ini tahun ke-11 dengan Bank Indonesia sebagai konsultan independen riset lah di properti. Jadi tiap 3 bulan kita submit datanya ke Bank Indonesia. Bank Indonesia akan membuat agregat indeks properti lah gitu loh. Itu ada yang datanya itu yang di Indonesia yang ada Bu. Nah kalau misalnya berarti is that the foundation? Akhirnya gimana Pak? Akhirnya Bapak bisa menjadi seorang konsultan tersebut, maksudnya business owner ya Pak ya berarti ya. Karena kan bicara mengenai satu mungkin mindset dulu, karena kita ini di Boss Business Owner Success Story. Dari mindset seorang karyawan gitu ya, untuk akhirnya Bapak oke deh saya mau keluar and then I want to build satu ya, untuk bisa solve tadi ya demand dari kebutuhan data dan mendirikan Indonesia Property Watch. What is your mindset gitu loh Pak? Ini menarik juga Bu kalau kita ngomong Indonesian Property Watch ya. Kan banyak yang bilang itu
banyak yang menganggap Indonesia Property Watch itu kan LSM NGO karena ada watch-nya, kayak Corruption Watch atau apa gitu kan. Iya. Saya juga awalnya beranggapan gitu. Ini apa? Ini LSM atau konsultan gitu kan? Iya. Tapi nggak apa-apa. Ternyata gini, dulu itu awalnya itu ketika saya mau membuat bisnis sendiri lah ya, saya itu dekat dengan media. Ya, dianggap sebagai salah satu narasumber di properti yang waktu itu memang sangat terbatas lah ya, narasumber properti kan. Kemudian saya ingin sebenarnya mau sebagai lembaga riset tadinya. Tapi ketika kita mulai mencoba menjadi lembaga research, itu kan datanya kan masih belum cukup lah ya, masih inilah. Kita ngeliat nih, yang menarik juga gini Bu, ini masalah nama ya. Indonesia Property Watch itu kan banyak yang menyangka itu ada watch-nya itu LSM, NGO kan, Corruption Watch gitu ya, seakan-akan gitu kan. Tapi kayak KPK gitu loh Pak. Ya. Sebetulnya kan dulu itu memang saya tuh ya tadi ya bukan mau sebagai businessman sih sebetulnya. Saya kayak mau sebagai narasumber, pengamat gitu ya. Kita buat lembaga research gitu kan. Tapi ternyata mungkin saya di awal-awal itu kan gini ya, kalau orang baru di dunia properti itu kan nggak dianggap ini siapa sih Ali gitu, siapa sih IPW gitu, meskipun dia dengan ada embel-embel ini lembaga riset Indonesia properti, tapi kan siapa gitu, dipercaya atau enggak gitu kan, itu jadi masalah kan. Weight-nya ya Pak. Iya, nah itulah mungkin salah satu yang bukan kesalahan lah, yang dia salah satu yang saya mikir ini, ternyata dalam suatu bisnis itu networking penting Bu. Jadi saya tuh terlalu pede, saya punya data, orang datang dong ke saya dong, ternyata enggak kan gitu kan. Kan kalau anak muda kan mungkin gitu ya, kan organisasi muda lah, umur berapa ya gitu ya. Jadi yang menganggapnya gitu lah, pokoknya ada nih Gen Z, Gen milenial sekarang pun kayak gitu Bu, ngerasa kan saya hebat, orang datang ke saya dong, dia dapat bisnis, ternyata enggak. Ada networking yang mesti kita bangun, orang trust ke kita. Betul. Sehebat apapun kita, kalau kemudian kita nggak ada networking, yang nggak bisa apa-apa, karena itu kan soft skill ya. Nah soft skill itu yang kadang-kadang kan di usia muda itu mungkin harus gali. Harus digali, betul. Iya, dan kadang-kadang terlalu pede. Makanya saya ngelihat, Gen Z, Gen milenial seperti ini ya memang gitu. Bukan saat ini aja sebetulnya. Dulu ketika saya Gen Z, Gen milenial Bu ya, ternyata gitu juga sama, kan. Pak, saya juga sama. Tapi yang penting mungkin di awal muda itu kan seseorang itu kan ada aspirasi-inspirasi dulu Pak. Masalah ide dan kita kejar gitu ya, masalah along the way ada jatuhnya, ada ininya ya sudahlah ya. Iya. Tapi memang saya juga karena itu saya baru sadar itu ternyata mesti networking. Jadi setelah itu kita jatuh bangun ya, setelah buat lembaga riset, kemudian yang nggak sukses, saya mulai lagi buat kayak media kecil-kecilan, buat newsletter bentuk artikel-artikel lah gitu kan. Ujung-ujungnya saya punya kesimpulan tadi Bu, saya harus masuk ke komunitas ekosistem propertinya. Tanpa saya masuk ke ekosistem, saya nggak akan dikenal. Sebagus apapun datanya, kalau kita nggak termasuk personal branding gitu ya, kemudian kita masuk ekosistemnya, kita terlibat, itu nggak akan sukses gitu. Nah dari situ saya mulai ada pertemuan komunitas properti, saya masuk. Yang nggak dikenal nggak apa-apa, tapi lama-lama dikenal gitu kan. Saya masuk ke pemerintahan, saya mungkin diajak juga beberapa narasumber atau media itu ke diskusi-diskusi dengan pemerintah. Nah, jadi Indonesian Property Watch itu sekarang jadi ada dua sisi nih, dua muka, joker baik gitu ya, jangan joker yang jahat. Jadi satu yang sebagai konsultan properti yang sebagai partnernya ke si pengembang, investor ke dunia properti bisnisnya. Satu lagi Indonesian Property Watch ini sebagai partner pemerintah yang diajak buat berdiskusi. Betul. Kebijakan. Ya karena memang saya ngeliat juga banyak yang konsultan properti dia tahu market tapi nggak tahu kebijakan. Ini salah satu hal yang menurut saya agak sedikit sebenarnya nggak kayak gitu loh. Ketika dia sebagai konsultan, dia tidak hanya ahli ngitung-ngitung aja cash flow, keuangan, market, nggak itu sebetulnya. Karena yang ada bagian penting bagaimana kebijakan pemerintah itu mempengaruhi bisnis. Itu yang biasa kadang-kadang konsultan miss di situ. Jadi saya menggabungkan semua pengalaman saya. Ternyata kalau saya jadi konsultan itu nggak hanya cuma pinter ya gitu. Saya networking saya mesti kuat, ya. Dan regulasi-regulasi itu saya mesti paham betul.
Tanpa itu yang akan jalan bisnis. Gitu. Nah, oke, ini menarik sih Pak. Dari Indonesia Property Watch ini, nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana ekonomi dan juga propertinya. Tapi yang saya mau tahu, dari beroperasinya Indonesia Property Watch, tadi kan Bapak bilang menjadi mitra dari pemerintah dan juga pengembang. Begitu sulitnya mendapatkan data. Gimana dari IPW ini bisa akhirnya bisa mendapatkan data-data tersebut? Data itu sebetulnya gampang-gampang susah sih. Jadi kan sebenarnya yang nggak ada itu ketika data itu nggak ada yang provide data itu di Indonesia, nggak ada lah, nggak ada yang mempublish. Yeah. Karena satu sisi mungkin itu rahasia developer, ada mungkin masalah costly, itu kan cost Bu. Kalau kita survei itu kan cost. Betul. Tapi saya mencoba itu menjadi investasi. Ya. Saya coba lagi itu dengan hanya 3 karyawan lah. Kita survei. Surveinya itu, wah kalau dulu kan udah pakai map, udah pakai semua pakai Google Map, pakai dulu kan nggak ada Bu. Dulu itu kalau Ibu mungkin masih ini ya, ada buku directory itu ya. Kita fotokopi. Yellow page dulu. Bukan yellow page sih. Itulah gitu. Peta itu saya foto gitu kan, saya titik-titikin. PR banget tuh Pak. Oh iya. Sebelum digitalisasi ada. Iya, dan masalah direction ke sana pun misalkan kan nggak jelas ya kalau peta gitu kan. Kita naik mobil, survei, kadang-kadang naik motor gitu kan. Kalau nggak ketemu, nanya lagi gitu kan. Nanti salah jalan, balik lagi, kayak gitu. Ke zaman dulu lebih tough ternyata kan. Iya. Tapi itu tidak ada yang melakukannya dulu. Karena kalau kita lihat konsultan-konsultan yang ada dulu itu lebih ke office building, mall. Kalau kita bicara housing, landed, itu kan menyebar banget kan, sporadis, menyebar gitu ya. Kemudian kita nggak ngomong hanya harga aja, tipe, cara pembayaran, segala macam kan, rumit banget gitu, kompleks lah gitu kan. Itu nggak ada yang melakukan itu gitu. Saya coba masuk needs itu, karena saya bilang ini kayaknya penting loh gitu. Ya, data perumahan itu sebetulnya ke depan ini kan kita butuh banyak rumah lah gitu kan. Terus kalau nggak ada data, ini kita mau developer itu arahnya kemana ya gitu? Bukan dari developer aja sih Pak. Dari pemerintah juga. Dari pemerintah juga Pak. Bagaimana penataan sebuah kota gitu kan? Nah itu kita lihat kan. Jadi kayak jadi penataan kota Indonesia kan kita lihat ya nggak ada roadmap-nya, kagak ada. Iya. Kalau kita lihat di luar negeri kan dia kayak by block ya kan, by block gitu. Betul. Terus ada wilayah-wilayahnya terbagi dengan jelas. Iya. Mungkin kalau di kita ya tata ruangnya gimana? Tata uang jadi tata ruang Bu. Wah ini sensitif nih. Tapi memang begitulah kan. Oke. Saya takut salah. Nah Pak Ali, tadi kan kita udah maksudnya menggali gitu ya. Bagaimana sih akhirnya ada sebuah instansi Indonesia Property Watch untuk melihat aktivitas properti di Indonesia ini. So kita masuk ke propertinya sendiri Pak. Indonesia 2024 menuju 2025. Bagaimana sih Pak sekarang ini dunia properti Indonesia ini? Lagi sehat, lagi sakit, apalagi baik-baik saja, apa gimana Pak? Iya, kalau kita bicara properti kan ada saatnya sama kayak kehidupan manusia lah ya. Wah ini agak bijak ngomongnya nih. Iya. Jadi ada kalanya sakit gitu ya, kan? ada kalanya kan agak demam sedikit gitu kan. Kalau kita bicaranya 2024, kalau boleh jujur ini base dari data kami gitu ya, itu nggak lebih baik dibandingkan 2023, malah cenderung itu sebenarnya agak melambat. Ya. Kenapa sih gitu kan? Sebenarnya yang masalahnya bukan semata-mata lokal properti kita yang nggak bagus gitu ya. Kalau kita bicara ada isunya mungkin, kita bicara fundamental ekonomi lah. Ada perlambatan juga di 2024 ya. Kemudian perlambatan itu kan kita tadi diskusi juga banyak yang segmen menengah yang nggak bisa bertahan di segmen menengah. Betul, mulai merosot ya. Kemudian juga kalau kita bicara global, yang isu paling itu kan global nih, perubahan geopolitik, perang di mana-mana, invasi gitu kan. Tapi sebetulnya kalau kembali lagi kalau kita bicara data, tidak ada data yang membuktikan kalau terjadi krisis global, terjadi perubahan geopolitik, ekonomi propertinya jatuh, nggak ada sebetulnya. Melambat iya.
Jadi waktu waktu kapan 2008 itu kayak subprime mortgage gitu ya. Iya. Itu ekonomi kita masih melambat, masih tumbuh 4,8%, nggak usah dibandingkan 5 sekian persen, melambat tapi nggak jatuh. Dibandingkan kalau kita ngomong ekonomi dunia global tuh sampai minus gitu. Iya. Dirasain ya, karena kan itu ada ekspor impor segala macamnya, itu pasti inilah. Kemudian juga kita melihat ada masalah sektor komoditas. Sektor komoditas ini meskipun ada geopolitik segala macam, batu bara sempat naik, udah gitu, tapi sempat nggak terlalu kemana, kita nggak tahu nih arahnya kan. Tapi biasanya kalau dari siklus-siklus properti sebelumnya 1 atau 2 tahun setelah kenaikan komoditas, properti itu akan boom. Nah itu di mana tuh? Sinyalnya belum ketahuan soalnya. Ini masih berfluktuatif ya. Dulu di 2021 tuh kita udah lihat tuh ini bagus nih. Even itu ketika pandemi itu komoditas lagi naik, bagus tuh. Tapi udah itu turun lagi. Ya, ini naik lagi nggak nih? Kalau naik lagi 2024 kemungkinan naik lagi 2025, biasanya berarti titiknya di 2026 akan boom, gitu ya. Kalau 2062 boom, berarti eskalasi kenaikan properti bertahap akan terjadi di semester 2 2005, kurang lebih gitulah. 2025 semester 1 gimana? Kalau menurut kami itu melambat. Tapi melambat itu kan bukan berarti jelek. Di sebagian kalangan, apakah itu investor, dia ngelihat ini malah momen buat beli. Kan gitu ya. Karena mungkin si developer lagi mengeluarkan promo-promo yang cukup fantastis. Betul, karena lagi agak melambat, dia kan butuh booster ya. Nah kan gitu kan. Tapi memang ada kondisi lagi 2005 ini melambatnya karena memang pasar itu sendiri, Bu. Artinya gini ya, banyak para investor yang mungkin beli tahun 2021, 2022 itu rally investor itu panjang nih. Dia beli itu, dia udah mulai masuk, kan itu aja investor ya. 2001, 2002, 2003, 2004 itu dia beli banyak properti. 2025 kemungkinan dia akan exit. Exit itu artinya sebagian aset dia jual. Kalau aset sebagian jual udah kebanyakan, banjir di market, harga kan akan drop juga, akan new equilibrium lah gitu, gimana gitu kan. Titiknya di 2025 gitu, di awal. Tapi tadi itu bukan berarti jelek. Properti itu mau di atas, mau di bawah, siklus ya kalau memang nggak bagus ya di hold aja gitu kan. Karena kita bicara seakan-akan gini kan ya, properti itu orang lihat kan ini jangka pendek kayak main saham gitu. One day trading gitu, kan enggak gitu kan. Ini kan jangka panjang gitu. Kalau jangka panjang harusnya aman properti. Tapi memang dalam saat-saat tertentu kita mesti ambil momentum, apakah kita akan hold atau buy atau sell, sama seperti kayak saham, tapi ini lebih panjang gitu. Jadi kalau mindsetnya yang beda ya Pak. Mindset yang beda, betul. Dan developer ini harus bisa tadi ngelihat momentumnya di mana, Bu. Misalkan kalau udah tahu di depannya agak sedikit melambat, harusnya kan kita sebenarnya udah sampaikan ini ke kalangan developer lah ya di 2023 gitu. Karena kita ngeliat ini 2024 itu agak melambat ya gitu kan. Terlepas kita kan tanpa mendahului yang di atas, kita nggak tahu juga kan Bu ya. Tapi kan kadang tuh kalau developer tuh melambat, tapi ya banyak yang nggak mau percaya gitu. Itu, karena betul. target profit tetap naik. Betul. Itu dia. Tapi ternyata kalau kita lihat nih, kalau memang gini, maksudnya kan kalau memang melambat, artinya kan ada cash flow management mesti ketat nih. Jangan sampai kalah cash flow kan gitu. Jangan terlalu ekspansif kan gitu kan. Segmen mana yang mesti kita bidding gitu kan, itu kan harusnya ada lebih tajam. Pilihannya kan tadi betul Bu bilang, kadang-kadang masa bodoh karena udah ini kan dikejar profit kan, udah terus aja launching yang produknya yang mana gitu. Pas at the end itu kan baru sadar, oh iya ya, bisa gitu kan, nyesel tuh di situ. Oh iya ya, kenapa belakangan gitu ya. Iya, tapi sebenarnya kalau kita bicara data, ini kembali lagi, kalau saya kan percaya data ya. Kita ngelihat kalau memang data itu diikuti, itu kelihatan kok Bu. Ini ada posisi mana nih? Sebenarnya track itu kebaca gitu ya? Kebaca. Cuman tadi ya, itu masalah non teknis kan kadang-kadang orang nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi dari historical ini harusnya kita bisa belajar ke depannya ini, developer ini harus minimal dia tahu lah gitu. Dia tahu data ini kemana, siklusnya kemana, strateginya kan beda-beda kan Bu.
kalau kita lihat nanti akan melambat, kita lawan banyak aja, kan nggak juga gitu. Nggak setiap tahun untung juga kan di global. Betul Gitu Pak. kan. Nah tapi kalau wilayah di Indonesia sendiri nih, Bapak mapping gitu ya, properti yang lagi growth-nya lumayan gitu Pak, itu wilayah area mana sekarang? Pasti kalau sebetulnya gini, kalau kita bicara wilayah penyangga Jakarta itu pasti Bodebek, Banten, gitu ya. Kalau kita bicara Serpong itu diuntungkan karena banyak developer yang sama-sama menggaungkan wilayah itu. Kalau satu wilayah nggak ada yang gaungin, ya siapa yang mau lihat gitu kan? Betul. Kemudian dan itu lebih ke bisnis perdagangannya cukup, economic bisnis cukup bagus lah ya. Kemudian satu lagi di Bekasi industrial. Industrial itu mungkin harga segmen-segmen ya karyawan ya. Blue collar siapa ya? Ya betul ya, kayak gitu-gitu ya. Mungkin di bawah 1 miliaran juga. Satu lagi kan kita bicara Bogor. Bogor itu kan ada satu keunikannya, alamnya Bu. Sejuknya gitu kan, yang itu nggak bisa didapetin sama Tangerang dan Bekasi gitu. Betul. Jadi masing-masing wilayah itu ada segmen masing-masing yang bisa dibidik. Tapi yang menarik lagi kalau kita lihat, hampir semua wilayah Bekasi, Bogor, Tangerang itu tipikalnya sama. Maksudnya gini ya, kalau kita lihat Tangerang mungkin lebih compact, lebih apa, semestinya gitu kan, lebih businessman apa segala macam ya. Kemudian Bekasi mungkin desainnya yang lebih gimana, family apa, karena buat keluarga. Bogor ini harusnya mungkin yang lebih bisa menampilkan alam. Harusnya beda-beda. Tapi ini kadang-kadang arsiteknya sama kan Bu. Nah, saya kadang-kadang juga gini, arsitek itu dia bagus, tapi yang lebih bagus kalau dia memahami bisnisnya, bisnis propertinya. Jadi dia lebih engage ke konteks market. alam dan juga konteks market. Ya? Tapi kalau arsitek memang ya kadang is more art, sama kan? Art driven juga ya Pak ya? Iya, art driven nggak apa-apa sih, art driven nggak apa-apa, tapi artinya dia harus tahu karakteristik lokalnya gitu. Betul. Desainnya mungkin desain di Bogor itu beda sama di Bekasi. Atau sama dengan beda dengan di Tangerang, beda-beda harusnya. Tapi kan kalau kita bicara mengenai wilayah area Pak ya, kalau Tangerang kayaknya udah lumayan cukup marketnya tuh lumayan mature gitu ya Pak ya. Bekasi juga karena begitu banyak pabrik di sana. Nah ini kan Bogor kayaknya lagi seru ya, lagi mulai popping up nih gitu kan, dari adanya masuklah Ciputra ya kan. Kalau dulu kan kayaknya cuma ada Sentul City sendiri gitu kan. Terus ada Sumarekon masuk, terus juga grupnya Pak Bong Chandra, Trinity juga gitu. Terus juga ada dari BUMN juga plat merah juga masuk gitu. Bapak kalau ngeliat wilayah Bogor nih gimana Pak? Dari sisi properti untuk growth ke depannya gitu. Pokoknya kalau kita lihat, kalau teori properti kan kayak telur ceplok Bu. Ya, telur ceplok itu kuningnya itu pusat kotanya, pusat kota lamanya gitu ya, atau pusat yang duluan berkembang. Kemudian dia akan melebar ke putih telurnya itu. Ya, putih telurnya itu akan relate banget dengan pengembangan infrastrukturnya. Ya, kita lihat Bogor ini kan pertama itu sebetulnya sebelum Bogor itu kan Tangerang itu lebih banyak masuk tol di sana. Kemudian ke Bekasi, kemudian Bogor nih. Sekarang ya. Nah Bogor itu harusnya momentumnya terjadi setelah tadi Tangerang udah terlalu padat, Bekasi juga beda segmen juga, masuk ke Bogor nih. Nah tadi betul Bu, Bogor itu udah banyak mulai masuk. Tadi ada Trinity, Sumarekon, Ciputra ya. Ini harus gaungkan sama-sama. Karena itu yang dulu sampai saat ini Bogor itu kekurangannya itu. Belum banyak proyeknya masuk, hanya itu aja. Tapi sekarang udah masuk, sama-sama dong kita gaungin. Gitu loh. Kalau menurut saya kalau memang itu terjadi, Bogor bisa jadi luar biasa gitu. Karena tadi ini alamnya nggak ada yang dapat kok Bu. Nggak ada yang bisa kok, nggak ada yang bisa gantikan itu. Dari kualitas ininya kualitasnya. Infrastruktur pun harusnya ditambah lah gitu. Nanti kan ada mulai dari tol Sentul ke Cikarang ada juga, LRT udah gitu kan. Nanti perpanjang sampai Bogor. Itu akan mempengaruhi wilayah gitu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang dari properti developer yang cukup besar nih masuknya ke wilayah Kabupaten Bogor nih ya kan, walaupun berseberangan. Ini kalau misalnya dalam sebuah pengembangan properti gitu Pak, antara wilayah kabupaten dan juga kota, ini ada perbedaan signifikan nggak sih Pak? Atau bagaimana ininya? Sebetulnya itu kalau saya lihat lebih ke posisi Bu. Tadi kabupaten itu lebih dekat ke Jakarta itu aja.
Tapi kan tadi telur ceplok kan, pada waktunya wilayah ini akan terus bergeser ke menjauhi telur ceplok merahnya itu kan. Ujungnya kota Bogor kan sebenarnya telur merahnya juga kan. Tapi karena Jakarta lebih kuat, dia tarikannya lebih ke Jakarta. Oke. Nah, saya melihat malah Bogor itu kalau kita bicara pusat kotanya, ini kan satu kota yang sebetulnya udah mature ya, udah established. Iya, sudah sebenarnya secara masyarakat yang tinggal pun sudah jauh lebih banyak dibandingkan kabupaten ya. Betul. Nah, kita bicara kayak orang-orang kayaknya Bogor itu masih di sini, masih seneng. Ya, dia mungkin nggak pindah ke Jakarta, nggak. Karena deket Tinggal ya, pulang pergi. Nah, pasarnya di sini Bu, yang mature ini kan sebetulnya nggak ada pengembangan baru yang membuat dia mau upgrade gitu loh. Ya kita ada rumah udah tua gitu kan, mau dong kalau udah punya uang saya beli yang rumahnya agak mewah, lebih baru ya, atau saya buat anak saya deh, buat generasi kedua, ketiga saya gitu kan, bisa. Nah itu yang harusnya hampir nggak ada Bu, yang betul-betul kawasan primary yang betul baru ya di Kota Bogor tuh nggak ada. Oke. Jadi balik lagi ya, sebenarnya kalau kita menjadi pengembang properti, mungkin kalau dari successful people juga ingin menjadi seorang pengembang properti, balik lagi yang dilihat yang paling penting itu berarti marketnya. Betul. Market itu tadi kita bicara market secara general, nasional. Oke. Terus kita bicara regionalnya. Kalau Bogor mungkin masuknya ke Jabodebek, Banten sampai itu kan. Nasional, kalau nasionalnya bagus, kita nggak bisa bilang lokalnya bagus juga. Begitu juga sebaliknya. Oh, nasional lagi melambat nih, tapi mungkin di Bogornya belum tentu melambat. Betul. Karena tadi ini hukum ekonomi juga kan, supply demand. Permintaannya ada, yang mau generasi tua, orang lama, orang kaya lama di sini kan ada. Cuman ketika dia mau beli rumah, pasokannya nggak ada. Itu jadi satu market sendiri loh, gitu kan? Nis sendiri kan. Itu berbeda kita bicara, oh ini marketnya kan lagi melambat kali kan. Iya betul, secara itu melambat, tapi secara lokal market mungkin enggak. Jadi itu kita bicarakan market niche-nya di mana gitu. Jadi ketika dia, biasa kan karena kalau seorang property developer, pengembang gitu, baik dia mungkin yang mungkin dari awal ya, yang kos-kosan lah gitu ya, terus juga mungkin ruko gitu atau rumah tapak gitu. Jadi yang dilihat adalah local market, absorb-nya dia seperti apa. Itu satu ya Pak. Lalu yang kedua, kalau dari sisi Indonesia Property Watch, karena kan tadi Bapak jangan sampai salah kaprah nih ketika membuat project. Karena kalau properti itu rollingnya mahal nih kan. Nah, gimana Pak? Soalnya bisa kasih tips gitu untuk para pengembang baru gitu Pak. Kita kan local marketnya kita lihat ya. Local market itu kan banyak sebetulnya turunannya. Kita lihat profilnya seperti apa ya. Kemudian kita bicara jenis pekerjaannya apa sih gitu kan, latar belakangnya seperti apa. Itu pisaunya itu lagi tuh tajam. Balik lagi ke profiling masing-masing. Market lah ya, market profiling, market demand. Ekosistem dari kota tersebut ya. Setelah itu kita bicara ini kalau istilahnya apa ya, marketability propertinya seperti apa, harganya seperti apa. Ini kan market tuh banyak ya. Ada bisa yang atas banget, yang menengah banget, yang menengah atau yang bawah banget gitu. Ini yang masih kosong yang mana? Ini yang datanya kadang-kadang nggak ada yang provide Bu. Nah ini yang harus panggil Pak Ali Trenggada untuk bantu support. Iya sebenarnya memang nggak ada. Jadi kan kadang-kadang menarik kan. Oh ini ada yang salah kaprahnya Bu, tadi Ibu Mada sempat salah kaprah ya. Kita kadang-kadang developer beli tanah, kemudian modal tanahnya sekian, saya tambah profit harganya 2M misalkan. Itu dari harga tanah yang saya beli. Betul. Ya. Tapi harusnya kan nggak gitu, harusnya dibalik Bu. Market itu nggak 2M loh. Market itu cuma 1,5 M, 1M ya kan, bahkan 1M. Kalau 1M bisa mandi 2M tapi resiko banget gitu. Kalau kita mau 1 miliar berarti jangan beli tanah harganya segitu dong. Yang nawarin kan harga segitu, ya jangan beli gitu, maksudnya gitu ya. Jadi ini mindsetnya agak kayak gitu loh. Ini banyak yang salah kaprah gitu. Ini masukan yang penting banget ya untuk maksudnya untuk para pemula, untuk property developer. Balik lagi sebenarnya kalau kita lihat tanah, it's bahan baku. Betul. Karena mindset tanah ini ada dua Pak kadang. Ada yang berpikir bahwa ini aset ya kan, aset. Tapi kalau kita sebagai property developer, ya ini adalah bahan baku olahan kita. Nah bahan baku ini kemahalan nggak sih akhirnya untuk bisa kita jual ke pasar? Mungkin itu ya. Karena saya itu kan ada pengembangan juga sebenarnya. Ada beberapa proyek juga yang saya kembangin sendiri lah ya. Itu dasarnya dari, saya nggak sengaja semua Bu, jadi saya lagi survei,
ini enak ya, nggak sengajanya tuh menghasilkan gitu loh semuanya. Nggak sengajanya memang menarik sih. Jadi kayak survei saya nggak ada rencana mau buat di project developer juga, enggak gitu. Tapi ketika saya survei banyak yang nawarin tanah kan, kan survei saya nanya-nanya harga tanah. Saya hitung-hitung, lah ini kalau saya beli dengan harga segitu, ini harganya masih untung ya gitu. Dengan harga pasaran yang ada gitu kan. Saya bilang kenapa enggak ya kita coba. Kita coba. Dan betul. Artinya analisis yang kami lakukan ini betul-betul marketable loh. Di market itu betul nerima gitu absorbnya kan. Jadi saya bilang ternyata saya nggak salah ya gitu ya. Tapi banyak yang tadi memang salah kaprahnya, banyak yang dia beli karena dia dipaksa mau development, dia beli tanah mahal juga nggak apa-apa, saya tetap profit sekian, nggak laku. Kalau pengembang besar nggak masalah kan, secara capital dia ya mau nggak laku juga nanti lah. Ya, dia bisa maksudnya gitu, bakar uangnya lebih banyak Pak. Iya, karena dia bisa disubsidi, cross subsidi dan lain-lain. Betul. Kalau menang kan repot Bu. Betul Pak. Gitu loh. Ya, that's I think the challenge untuk para developer pemula ya Pak gitu ya. Oke, Pak Ali, visi Bapak nih sebenarnya ya untuk Indonesia sendiri dan juga untuk pergerakan properti Indonesia. Apa sih Pak? Wih, ini luar biasa. Ini ya, kayak ini banget ya, berat. Ini lagi mau tutup. Ini berat banget nih. Mau tutup tahun nih Pak. Sebetulnya gini, kalau saya lihat itu ya, saya tuh sebenarnya mau lihat tuh properti properti Indonesia secara bisnis itu lebih sehat. Betul. Lebih sehat tuh apa? Tidak ada monopoli, ya, oligopoli segala macam. Jadi betul-betul persaingannya sehat. Di satu sisi saya ngelihat sehat itu dalam arti gini, secara bisnis pengembang swasta pun untung gitu kan. Kita nggak bisa menghindari secara pebisnis kan, nggak mungkin kita pemerintah menghalang-halangi bisnismen, tetap jalan secara bisnis. Tapi secara penyediaan affordable housing itu kan masih kurang Bu. Ya, makanya pemerintah lagi ngedobrak 3 juta. Betul. Jadi salah satu indikator kalau di negara maju kan, salah satu indikator itu ya betul ya sandang pangan papan sebetulnya kan. Papan itu jadi salah satu yang poin kriteria negara itu sejahtera atau enggak. Di Indonesia itu masih belum gitu loh. Ya, jadi ya mudah-mudahan sih ya kan Indonesia emas ya. Semua yang penduduk Indonesia itu minimal 80% tuh udah punya rumah lah. Ya, yang layak. Layak itu gimana? Layak kalau kita bicara tanpa ada insentif kebijakan dari pemerintah yang betul-betul untuk MBR ini, masyarakat menengah bawah, masyarakat penghasilan rendah, itu nggak akan jalan. Karena semakin ke bawah pemerintah harus kasih subsidi, itu mau nggak mau. Negara manapun semakin ke bawah pemerintah harus siap dengan subsidi insentif. Kalau menengah atas kita nggak usah pikirin lah, ya kan. Dia uang ada kan, dia buat menggerakkan ekonomi, iya. Tapi secara kewajiban pemerintah untuk menyediakan rumah rakyat itu yang masih PR-nya banyak lah di kita. Oke. Wah, ini good insight Pak. Nah, tapi one closing statement Pak. Mungkin untuk para di sini ada para pengembang mungkin yang baru mau jadi pengembang atau mungkin masuk nanti, wah ini kayaknya bisa juga nih saya jadi konsultan property watch seperti ini. Nah, mungkin dari Bapak mungkin ada masukan Pak sebagai orang yang sudah 30 tahun berkecimpung di dunia properti. One closing ini Pak. Kalau sebetulnya kalau saya lihat kan properti itu sesuatu seni ya, art gitu ya. Jadi siapapun bisa masuk sebetulnya. Cuma memang kalau kita bicara properti mesti ada kehati-hatian ya, karena tadi ini kan padat modal juga. Betul. Ya, tidak bisa dipaksakan juga satu orang itu bisa kan seni sukses ya, ini enggak ya, masing-masing jalannya beda-beda. Tapi semua orang bisa kok masuk bisnis properti gitu ya. Tapi tadi kalau bisa itu memang didasari dengan keilmuan, tidak feeling. Kalau feeling, saya nggak menyalahkan feeling, karena feeling itu dalam satu dunia persaingan yang belum ketat zaman dulu gitu. By feeling tuh mungkin jadi semua. Tapi kalau dengan dunia yang saat ini semakin ketat persaingan, kayaknya keilmuannya datanya itu harus bisa mensupport. Betul, ya, harus bisa mensupport gitu. Last but not least Pak, moto Bapak dalam hidup. Moto ya, saya tuh selalu mau moto ya, saya ini belum ditanya tadi, saya mikirnya saat ini langsung nih. Saya biasa tuh mau melakukan hal yang biasa itu menjadi luar biasa. Jadi biasanya kita melakukan hal biasa itu ya biasa-biasa, tapi saya nggak mau. Saya ketika melakukan suatu
yang biasa anggap itu sebagai developer, saya maunya hal biasa itu menjadi satu yang luar biasa dalam arti positif. Impactful gitu. Impactful, betul. Oke. Luar biasa Pak Ali. Sukses selalu Pak Ali. Thank you, Terima kasih untuk insight-nya dan juga tadi pengalamannya dan bagaimana pandangannya terhadap properti. Saya doakan Indonesia Property Watch bisa terus menjadi mitra bagi para pengembang, pengusaha, dan juga khususnya pemerintah karena kebijakan itu ya Pak ya. Ya terima kasih Pak Ali dan tentunya terima kasih kepada Successful People telah menyaksikan podcast bersama kami Boss Business Owner Success Story, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share podcast Boss ini di channel YouTube kami @podcast.boss.official atau @ocbd.bogor.official, dan tentunya think like a boss, learn to be a boss, and execute like a boss. See you.